Halo guys, apa kabar semuanya? Dengan Sony di sini. Akhirnya berita tentang barang, produk atau prosesor yang paling ditunggu-tunggu ini yaitu adalah AMD Ryzen R7 1800X. Udah hadir dan udah bisa kalian lihat juga benchmarknya sekarang. Kalian harus paham juga betapa sulitnya bahwa gue harus nahan-nahan hasil benchmark ini ke kalian semua, dan akhirnya NDA ini diangkat dan kalian semua sudah bisa lihat performanya dari this little 95 watt beast. Buat kalian yang mau tahu kesimpulannya tanpa lihat benchmarknya, bisa kalian skip ke akhir video. Di situ gue utarakan kesimpulan yang gue dapatkan. Untuk sekarang gue mulai dulu dari setupnya. Gue menggunakan motherboard Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5. Chipset X370 ini adalah tier tertinggi milik AMD dan menggunakan soket AM4. Semua fitur terbaru kalian udah bisa didapatkan di motherboard ini, mulai dari DDR4 dengan speed mencapai 3000 MHz, bukan seperti yang banyak rumor beredar yang mengatakan hanya maksimal itu di 2667 MHz. Dan sudah ada juga port NVMe M.2 PCI connector, beragam ports di bagian I/O, ada USB-C 3.0, ada USB 3.0 dan 3.1. Ada dua Ethernet port juga yang tersedia, yang satunya adalah add-on dari Killer. So overall ini adalah motherboard yang high-end dan nggak semua orang sebenarnya perlu untuk menggunakan ini. But kalau kalian ingin mendapatkan top of the line dengan VRM yang lebih bagus untuk overclocking atau potensialnya lebih tinggi, X370 lah motherboard yang harus kalian ambil. Oh, dan gue lupa juga Mobo ini tuh nyala-nyala dan full dengan RGB lighting, dan sedikit bocoran juga nanti stok color AMD itu juga akan ada RGB LED-nya dan gue nggak bisa ngasih fotonya. Oke, kita langsung aja ke bagian benchmark. Perlu diingat juga gue membenchmark ini semua dalam kondisi stock clock. Jadi nggak ada yang gue overclock sama sekali dan benar-benar stock setting. Kalian mendapatkan produknya dan langsung build, inilah yang kalian akan lihat, inilah performa yang kalian akan dapatkan. Untuk overclockingnya gue akan follow up nanti di video kedua. Untuk bench pertama, gue menggunakan CPU Z. Ryzen mendapatkan skor untuk single core performance senilai 2224 dan multithreaded score ada di 18258. Kedua skor ini buat gue udah nggak masuk akal, karena dengan price performance ratio yang kalian dapatkan, ini prosesor cuman seharga 6 jutaan, ngalahin prosesor seharga 15 jutaan dengan kondisi stock clock. Bahkan kalau kalian lihat reference lawannya yaitu Intel i7 6950X dengan 10 core 20 thread, multithreadnya masih kalah oleh Ryzen R7 1800X ini. So yes, it is kenceng parah. Berikutnya adalah Cinebench. Untuk Cinebench, core multithreadednya adalah 1596. Sedangkan untuk i7 6900K berada di 1379. So again, dalam kondisi stok, Ryzen kembali unggul dengan harga yang lebih dari setengahnya dari kompetitornya yaitu 6900K. Berikutnya kita lanjut ke Handbrake. Di Handbrake, gue encoding menggunakan file native 4K dengan bitrate sekitar 70 MB per second dalam format MPEG.ts atau MPEG Transport Stream. Berdurasi yaitu sekitar 1 menit 35 detik. Dan gue akan link juga untuk download filenya di description. Jadi kalau kalian mau tes sendiri kemampuan prosesor kalian atau untuk membenchmark build kalian dan membandingkannya dengan R7 1800X ini, kalian masih bisa melakukan itu. So, in stock clock, R7 1800X mendapatkan waktu 4 menit 46 detik, sedangkan di Intel i7 6900K membutuhkan waktu 5 menit 2 detik. Sekarang kita lanjut ke performanya dalam gaming. Untuk gaming gue setupnya itu adalah full AMD, jadi hanya menggunakan R7 1800X dengan RX 480 Power Color Red Devil. Kita bahas game-game yang CPU bound karena disinilah pendahulu generasi AMD ini jatuh karena IPC-nya yang rendah. Game pertama adalah Watch Dogs 2 yang mendapatkan 44 average FPS dengan lowestnya di 35 FPS. Ada yang penting di sini dengan CPU gua yang gua gunakan sekarang yaitu 3770K at 4,5 GHz, gue mendapatkan lowest itu di 30 FPS. Ini adalah pengaruh besar karena drop frame rate-nya ini tidak terlalu jauh, sehingga gameplay terasa lebih smooth di Ryzen yang ini. Game berikutnya itu adalah The Witcher 3. Hal yang sama ditemukan dengan game sebelumnya, yaitu minimum frame rate-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan CPU milik Intel, atau sudah menyamainya. Average frame rate ini berada di 74 FPS, dengan minimumnya di 69 FPS, hanya 5 FPS difference untuk lowest dan highest-nya. Ini semakin membuktikan bahwa AMD sudah benar-benar mengejar ketinggalan IPC-nya dengan Intel. Nah, sekarang kita lanjut ke game-game dengan API DirectX 12. Dengan game pertamanya yaitu adalah DSX Mankind Divided. Game yang sangat CPU bound juga. Average frame rate yang kalian dapatkan adalah 67 FPS dengan lowest FPS-nya di 52 FPS. Again, menunjukkan peningkatan performa yang cukup jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan juga mendapatkan performa lebih tinggi dibandingkan prosesor yang gue gunakan sekarang.
Kalian bisa lihat di sebelumnya saat gua bench antara 4808GB dengan 1060 6GB, atau di video yang sebelumnya yaitu gua membenchmark FX 8370. Game berikutnya untuk DirectX 12 adalah Rise of the Tomb Raider dengan average FPS 91 dengan lowestnya di 51 FPS. Again, mengalahkan jauh generasi sebelumnya. Juga lagi-lagi i7 gue dibikin out of date. Peningkatan yang ada di low FPS ini sangat berpengaruh, dan sepertinya masa depan DirectX 12 dengan AMD ini sangat-sangat cerah. And last but not least adalah Doom dengan Vulkan. Mendapatkan average FPS di 130 dan lowest FPS-nya di 116. Harusnya kalian kalau nonton sampai sini udah paham gambaran perkiraan Doom akan seperti apa. So, ini adalah pernikahan yang sempurna antara AMD CPU dengan AMD GPU ditambah dengan API Vulkan. So, ini adalah game terakhir dan mengakhiri dari review singkat untuk AMD Ryzen R7 1800X. So, kesimpulannya itu gimana? Pertanyaan yang terbanyak pasti, apakah prosesor ini worth it atau apakah prosesor ini patut untuk dibeli? Yes, nunggu apaan lagi? Karena prosesor ini nggak cuma untuk para gamer, tapi juga untuk kalian para professionals yang kerja menggunakan 3D Max, Premiere Pro, Final Cut, Vegas, AutoCAD, Blender, Maya, V-Ray, dan seterusnya. Performa untuk R7 series ini udah nggak masuk akal. Kalau kalian yang udah ngikutin hardware dari zaman Athlon 64 waktu itu, ini tuh keulang lagi. Bedanya ini lebih parah dampaknya bagi Intel daripada waktu zaman itu. Di sini AMD ngasih harga lebih dari setengahnya kompetitornya dan dibantai. Dan itu Intel yang harganya lebih dari 2 kali lipatnya. Gue udah berkali-kali ngomong kenapa mainstream CPU sampai saat ini tuh masih stuck di 4 core. Padahal dari dulu AMD itu sudah berusaha mengubahnya. Dan baru tahun ini akhirnya akan mulai berubah dengan mainstream yang berada di 4 core 8 thread milik AMD yang mungkin nanti akan keluar di Ryzen R5. Dulu gamers lebih mementingkan IPC dan itu benar banget. Tapi kedepannya dengan makin tinggi developer yang menggunakan DirectX 12 dan Vulkan, udah saatnya core lebih banyak itu lebih penting. Mulai lebih banyak software dan program yang membutuhkan core lebih banyak, nggak usah mikirin saat ini. Kedepannya soket AMD AM4 ini dijanjikan akan disupport selama 5 tahun. Ini akan menjadi salah satu soket terlama yang akan ada. Kalian akan jauh lebih mudah upgrade ke depannya juga, dan ini jauh lebih future proof. Ekosistem yang terbentuk juga nantinya akan lebih mudah karena kalian lebih mudah menjual barang second dan lebih mudah mencari barang second juga. It's good, dan keputusan bisnis yang baik harus didukung, dan kali ini AMD melakukan hal tersebut dengan peluncuran Ryzen ini. Untuk saat ini, kalian udah gila kalau masih ngambil dari Intel dengan mengetahui performa Ryzen saat ini. So, what is my conclusion? Well, AMD has taken the throne.